Sejak itu saya nggak anggap dia sebagai manusia. Saya pendukung dia. Saya pendukung berat. Bahkan saya bilang saya cebong gajah hitam. Tapi setelah kejadian itu Anda bukan manusia. Demi pencitraan dia menghalangi keadilan. Sampai sekarang kan 135 orang yang mati itu keluarganya masih sakit. Mereka masih peringati dengan nangis karena tidak dapat keadilan dari negara. Mereka semua lupa pada hari di mana mereka masih berkabung, kuburannya masih basah. Gianni Infantino datang ketawa ke TV di istana. Gue baru ngeh loh, ternyata video gue tuh banyak banget dicomot ataupun di stitch sama akun-akun termul. Tapi gue seneng kok. Karena pas gue perhatiin beberapa akun yang nge-stitch video gue, mereka malah dapat viewers paling tinggi dibandingin sama konten-konten mereka sebelumnya tanpa ada muka gue di situ. Itu jadi kebanggaan tersendiri buat gue. Karena ternyata hidup gue ini ada manfaatnya juga buat naikin engagement semua akun-akun termul. So, gue nggak bakal balas mereka. Karena mereka tuh sebenarnya samaan aja kayak kita juga. Nggak usah dibully dan nggak usah dikata-katain juga. Kenapa? Karena mereka bukan pejabat publik. Yang artinya mereka nggak makan duit rakyat. Jadi buat apa diurusin? Oke? Jadi tolong jangan turunin level berpikir kita jadi rendah kayak termul-termul itu semua. Biarkan kasta terendah dalam berpikir itu tetap dipegang oleh Ternak Mulyono. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khodinudin ya membeberkan kenapa sampai sekarang Jokowi ya tidak mau memperlihatkan ijazahnya ke depan publik. Bahkan kemarin kita dengar ada wacana mediasi tetapi ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khodinudin. Bahkan kalau kita lihat Jokowi ini seringkali ya mangkir dari panggilan hakim terkait polemik ijazah palsu. Jadi yang katanya dulu ingin memperlihatkan ijazahnya di pengadilan itu hanyalah ya omon-omon atau ngibul daripada Jokowi. Jadi menurut Ahmad Khodinudin ya mengatakan kenapa Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Yang pertama karena memang beliau tidak punya ijazah. Terus yang kedua, dia tidak mau kalau seandainya ketahuan bahwa ijazahnya palsu ini akan mendowngrade yaitu popularitas, bahkan akan berdampak kepada anaknya Wapres Gibran yang sekarang juga menjadi sorotan publik tentang ijazahnya. Yang diduga Gibran juga tidak punya ijazah SMA dan ini akan berdampak buruk ya di Pilpres 2029. Kita lihat PSI sekarang sudah bermanuver tentunya dengan masuknya Ahmad Ali yaitu mantan kader Nasdem yang sekarang lagi gencar-gencarnya yaitu menyerang partai politik seperti PDIP. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat ya statement dari Ahmad Khodinudin. Siapa yang mau tetap eksis dengan klaim ijazahnya palsu dimaki seluruh rakyat? Siapa coba? Tidak mungkin juga, itu kan tetap paksaan, keadaannya harus terpaksa dihadapi. Nah pertanyaannya kan kalau gitu kan sebenarnya bagi kubu Jokowi yang paling sederhana adalah segera menyudahi kan. Dan kami pun paling sederhana menunjukkan. Lalu kenapa Jokowi nggak pengen cepat dengan metode yang sama? Kemungkinannya dua. Pertama, saudara Joko Widodo nggak punya ijazah itu. Lalu mau cepat bagaimana? Kalau ditunjukkan ya jadi ketahuan lebih cepat. Ya dia membeli waktu dengan narasi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Saya tidak akan menunjukkan kecuali nanti di pengadilan. Udah banyak pengadilan juga nggak muncul-muncul barang. Itu kemungkinan yang pertama. Memang barangnya bermasalah. Dan apa yang ditempuh hari ini adalah berusaha untuk menghindari ketahuannya masalah tersebut sehingga dapat berdampak dua. Dampak hukum masuk penjara karena pemalsuan, dampak politik terdowngrade. Dan ini akan berdampak politik bukan hanya bagi Jokowi. Anaknya juga Gibran, juga seluruh relawan nih. Kalau Jokowi hilang, eksistensi relawannya udah pasti ke laut. Karena mereka kan bukan relawan membela rakyat, hanya membela Jokowi. Kalau eksistensi Jokowi hilang mereka beda dengan relawan misalkan membantu bencana alam ya, membantu orang yang miskin. Itu akan selalu eksis. Kenapa? Karena eksistensinya bersandar kepada keadaan masyarakat, kondisi masyarakat, bukan bersandar pada tokoh. Kalau relawan Jokowi kan bersandar pada Jokowi hilang dia gitu. Gue tunjukin dulu normalnya ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya ya. Nah sekarang gue fokus ke nomornya ya. Aduh ini agak. Nah nomornya cuman gini doang, 1120. Nomornya. Sudah tuh ya, ini ijazah udah lama, ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan mungkin sudah, cuman
120 nggak ada garing tahun berapa, tapi bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini. Oke. Jadi ini tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong itu nggak punya, kenapa, man? Saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan Kekuatan Solo masih sangat nyata menurut Pak Zul? Oh masih, saya dari sana. Saya lihat konsolidasinya terus. Uangnya banyak, punya partai. Partai ini punya senjata partainya. Tahu nggak? Yang dikenal orang dengan partai coklat. Kemarin kemenangan ini kan juga karena mereka yang bermain. Dan itu sedang dibenahi Pak Prabowo? Yang nyatanya dilawan, waktu ada mau melakukan reformasi Polri, dilawan, diduluin. Gimana coba? Saya sebagai orang awam, yang nggak ngerti di institusi kepolisian, saya merasa ini kok ngelawan ini. Nggak mungkin dong, Presiden nggak tahu. Kok didiamkan, ada apa sih sebetulnya gitu loh. Kan saya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan terus terang. Itu yang membuat saya makin gelisah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sehingga membuat Pak Zul makin gelisah? Iya, karena tidak terjawab. Pertanyaan-pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Kenapa ini sudah jelas melawan, ya kan? Kok tidak ditegur aja? Enggak. Selalu semua bersembunyi di balik kata strategi. Apa betul ini strategi atau ketidakmampuan? Saya tidak tahu. Kasus-kasus yang menyangkut Pak Jokowi dan keluarga kan makin banyak terungkap. Menjadi perdebatan, menjadi ruang terbuka juga untuk berbagai analisis ya. Nah, Pak Zul melihatnya ada apa di balik ini? Itu sudah bukan rahasia umum. Keterlibatan mereka terhadap pencucian uang misalnya. Kan sudah ada di KPK. Nggak mungkin dong Presiden nggak punya kemampuan untuk membaca. Gampang kok, sederhana sebetulnya kalau mau ditindak. Dari pengakuan tersangka-tersangka itu jelas kan keterlibatannya mereka, ya kan? Kasus ijazah palsu Pak Jokowi dan Gibran, kemudian kereta cepat Wus, IKN, Pak Zul melihatnya? Ini sebetulnya kan gejala-gejala kalau di dunia kedokteran ya. Tapi ini juga tidak diobati. Gimana? Jadi kegaduhan terus gitu loh. Dan bangsa ini tidak sempat berpikir ke depan. Karena kita disibukkan dengan kegaduhan-kegaduhan. Dan saya yakin ini diciptakan. Mereka yang menciptakan ini. Sederhana dok, kalau masalah ijazah palsu misalnya, kenapa mesti dibuat berlarut-larut? Kenapa tidak dibuka aja? Selesai kan? Ada target apa ini gitu loh? Menutupi apa? Itu pertanyaan saya. Saya menemukan jawabannya. Apa Pak Zul? Orangnya yang palsu. Maksudnya? Jadi ada 4 kemungkinan ya. Orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Orangnya palsu, ijazahnya palsu. Pak Zul menemukan yang mana? Yang keempat. Yang keempat itu tadi? Iya. Apa Pak Zul? Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Banyak itu kan. Orang intel-intel kita kan bisa sebenarnya menelusuri itu, bukan pekerjaan sulit. Saya bahkan pakai istilah nggak enak sudah didengar. Memang kita punya intelijen apa enggak sih sebetulnya gitu loh. Ijazahnya palsu, Orangnya palsu. Joko Widodo itu ada. Ijazahnya atas nama Joko Widodo itu ada. Tapi bukan orang ini. Dibuatlah ijazah palsu. Tapi orangnya bukan ini. beda orang. Beda orang. Dan itu menurut Pak Zul bagian dari Operasi skenario besar itu. Setelah Undang-Undang Dasar kita diganti, untuk menyempurnakan operasi mereka, operasi besar itu dibuatlah orang-orang ini. Pak Prabowo tahu? Seharusnya tahu. Intel Indonesia ini sebenarnya intelijen atau pegawai kantor Intel sampai begitu? Salah nggak saya? Masa nggak tahu? Nggak mungkin dong, saya orang awam aja yang siapa sih jalan-jalan aja tahu ada sesuatu yang janggal gitu. Kalau begini gimana mau hanya mimpi di siang bolong aja? Hampir semua lini rusak. Orang ini tuh ya di TV itu tiap hari ada aja. Jadi nggak tahu dia mungkin paling disuruh-suruh ya macam kayak jongos gitu kan, disuruh-suruh kamu hadapin sini, kamu hadapin sini, kamu hadapin sini. Jadi emang mungkin dia bagian jongos kali ya, bagian jongos, jadi dia tuh suruh ngadepin orang siapa aja tuh dia tuh mau gitu. Tapi emang jongos emang seperti itu kan, jongos kan disuruh-suruh apa-apa kan juga harus nurut sama majikannya gitu. Udah, kalau ngomong tahu nggak yang film itu, yang film zaman dulu tuh masa kecil kita tuh Budi Woodpecker itu yang buset deh, di TV tuh ada dia terus itu. Mungkin disuruh-suruh dia kali ya, jadi kayak macam kayak jongos itu loh. Tapi aura jongosnya juga memang ada sih. Aduh. Ya itu maksud saya dari awal, bahwa itu ajaib, bahwa
pertanyaan legitimasi tentang status ijazah Jokowi itu kemudian jadi persoalan legalitas. So, lalu diperkarakan, lalu dicekal, lalu ditersangkakan. Kan ini konyol kan? Kan dari awal rakyat tidak percaya pada kemampuan Presiden Jokowi karena terlihat bahwa dia berbohong. Tidak percaya karena tidak terlihat dia punya kapasitas seolah sebagai seorang yang pernah belajar di perguruan tinggi dalam membuat kesimpulan, dalam mengucapkan pikiran. Kehilangan legitimasi itu menyebabkan orang menduga bahwa ini ijazahnya pasti palsu nih. Nah, pasti palsu itu dugaan. Nah, sebagai dugaan dasarnya adalah legitimasi. Kalau Jokowi bukan presiden ya nggak dipersoalkan legitimasinya kan. Tapi karena legitimasinya dipertanyakan, lalu harusnya dijawab juga basis legitimasi saya adalah kepemimpinan Pak Jokowi mesti bilang begitu, kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat. Karena saya dipilih oleh rakyat, saya mengikuti prosedur. Apa prosedurnya? Ijazah. Nah, karena dipertanyakan ijazah saya, ini loh saya tunjukkan lah. Oke ya, aman ya, damai ya. Kan mesti begitu. Tetapi orang makin lama makin menganggap berarti ada yang lebih dalam lagi, yaitu kebohongan di banyak hal. Maka bergulirlah isu delegitimasi itu. Jadi Presiden Jokowi pada waktu itu gagal untuk memperlihatkan watak kenegarawanan. Dia kepala negara ditanya oleh warga negara, ijazahmu mana? Ya dia marah itu. Yang bagaimana? Ini warga negara yang punya kedaulatan. Ijazah itu penanda bahwa dia pernah minta izin pada rakyat untuk maju sebagai pemimpin berbasis persyaratan, yaitu ijazah tuh. Maka warga negara satu waktu mulai meragukan, kenapa presiden saya ini kurang punya kapasitas ya dalam segala hal. Maka mulai ada kecurigaan. Itu namanya proses delegitimasi dimulai. Itu dasarnya lu termul menganggap bahwa ini ada penghinaan, bahwa ini ada tuduhan, bahwa itu mesti dikriminalkan, dipidana. Itu ngaco, itu kacau itu cara berpikirnya, bukan kacau sebetulnya. Bodoh, sorry bukan bodoh, dungu. Ya saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalangan mahasiswa akhirnya menemukan cara untuk menguji dalil-dalil yang selama ini seolah-olah taken for granted. Artinya udah diatur bahwa PAW itu hanya hak partai, nggak begitu, itu regulasinya begitu. Tetapi kita balik pada fundamental norm bahwa si wakil rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat, karena itu legitimasinya bisa langsung juga dipersoalkan oleh si pemberi mandat. Kan mandat wakil anggota DPR itu kan datang dari rakyat, bukan datang dari partai kan. Partai hanya memberi surat sebagai penanda bahwa dia anggota partai itu, tapi mandat itu datang dari rakyat. Nah, hubungan pemberi mandat dengan mandat itu bersifat determinasi. Pemberi mandat rakyat bisa menarik mandatnya dari anggota DPR yang dungu. Ini menjadi menarik ya, menjadi menarik karena beberapa hari sebelumnya, tanggal 21 ya kalau nggak salah, itu Jumat maksud saya ya, tanggal 22 bahkan kalau nggak salah, itu Ketua Joman Jokowi Mania, Jumat 21 November, jadi kemarin itu di berita di Astagfirullahaladzim, di Tribun ya, ada judul berita Ketua Jokowi Mania akui Jokowi mau damai dengan Roy CS. Datang dan akui salah dan minta maaf, selesai. Nah, ini menarik nih. Ada benang merahnya nih ya. Pertama, Ketua Jokowi Mania mengakui Jokowi mau damai. Ya, ini dari judul beritanya ya, bukan persepsi saya. Mengakui Jokowi mau damai. Anda paham maksudnya? Ya, walaupun kemudian dibungkus seolah dia yang powerful, punya bargaining position yang tidak bisa dibantah. Kalau mau damai gampang, lu datang ke gua, lu minta maaf, selesai, gua maafkan. Kasus tuntas, tutup. Nggak bakal ada tuntutan, nggak bakal ada sidang, dan yang paling penting tidak akan terjadi penahanan selama berstatus tersangka. Nah, ya kan? Jadi gimana caranya? Kalian datang, saya maafkan, selesai. Nah, ini adalah kalimat-kalimat arogan, kalimat-kalimat kesombongan yang luar biasa. Yang salah siapa? Yang suruh minta maaf siapa? Kalau kasus mau selesai, semua orang berakal waras, bahkan Jimli Asidiki sekalipun, ada Susno Duaji, ada Komarudin Dayat, udahlah yang lain-lainnya, Said Didu, Rismon, Tifa, Roy, udah abekan orang-orang itu abekan. Kita ngomong ada Jimli Asidiki, ada siapa namanya tadi? Susno Duaji, mantan komjen ya, komjen mantan Kabar Eskrim, ada Komarudin Dayat, mantan rektor UI dan sebagainya, intelektual. Itu mengatakan, bahkan jauh-jauh sebelumnya ada Amin Rais mengatakan ini perkara gampang, perkara sederhana, dengan cara Jokowi datang tunjukkan ijazah aslinya, selesai. Bukan Roy dan kawan-kawan datang minta maaf, ngaku salah, selesai. Bukan, itu soal harga diri, dan yang paling penting mereka tidak pada posisi untuk seperti itu, gitu loh. Mereka akademisi yang mencurahkan kemampuan keilmuannya dengan dalil-dalil, dengan basic ilmu yang kata Ridho tadi, ketua umum PAN yang juga ahli AI ya, artificial intelligence dan juga ahli IT, bahwa penjelasan mereka khususnya Dr. Rizwan Syahifar itu tidak terbantahkan atau minimal sulit terbantahkan karena menggunakan basis kejujuran matematika. Sampai Ridho mengatakan kalau kita mempertanyakan kejujuran matematika, sama saja kita mempertanyakan kata matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah salah. 4 kali 4 menambah salah, sampai seperti itunya. Nah, kembali ke soal itu, saya melihat begini teman-teman sekalian, ini baru persepsi saya. Sebagai orang yang berkuasa, pernah berkuasa, punya segala macam jaringan ya di aparat, birokrasi, di konglomerasi, di bazar, di mana-mana orang yang masih punya jaringan dan uangnya masih sangat banyak. Secara posisi Joko Widodo sangat kuat, hebat. Nah ini logikanya, kalau dia minta damai, kita bisa terjemahkan bahwa posisinya sedang terpojok. Kenapa terpojok? Karena temuan-temuan oleh publik, khususnya oleh Rismon, Roy, dan Tifa, itu makin sulit dibantah.
Belum lagi temuan-temuan anggota BIN, Badan Intelijen Netizen, tentang sekolahnya Gibran, tentang apa segala macamnya, ada pengakuan foto yang katanya foto Dumatno, pengakuan anak yang sebagainya, itu semakin sulit dibantah kebenarannya, sehingga Jokowi betul-betul merasa sumber dana dan sumber dayanya jadi hopeless ya, jadi useless ya, jadi useless, nggak berguna lagi gitu. Semua dia apa kan, dia udah bayar aparat, udah bayar birokrat, udah bayar UGM, udah segala macam yang maksud saya oknum-oknumnya, rektornya segala macam, udah bayar semuanya untuk membenarkan, apalagi para termulnya, para pemujiannya, para penyembahnya. Tapi narasi-narasi yang disampaikan oleh para pejuang kebenaran, ya, Roy Risman Tifa dan kawan-kawan, para netizen dan segala macam di luar yang itu juga, yang lain-lainnya, itu semakin sulit terbantahkan. Dan untuk itu, maka narasi mediasi damai mulai digulirkan. Cuma karena orang ini sombong, orang ini merasa masih powerful. Nah, itu dia kan, menggunakan narasi yang sungguh-sungguh menyakiti. Kalian datang kemari, minta maaf, saya maafkan, selesai. Kan lucu. Orang yang dalam posisi tidak bagus kok masih bisa-bisanya merasa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi menarik. Karena narasi damai, ya, narasi damai, atau bahasa yang sekarang setelah tanggal 19 November kemarin, hari Rabu, adalah mediasi, kemudian tiba-tiba muncul menjadi sebuah wacana yang diperbincangkan. Dimulai oleh saran dari Jimmy Asidiki, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang disampaikan secara formal pada acara audiensi 19 November itu. Yang memang saya, Refdy Harun, Roy Risman Tifa, Rijal Fadil, beberapa yang sudah keluar WO. Tapi dari pemberitaan, dari video-video yang beredar, kita tahu bahwa Jimmy secara formal menyampaikan saran seperti itu. Teman kita juga hari berikutnya, hari Jumatnya, menyampaikan juga mediasi. Nah, saya mendapatkan WA dari teman yang ikut pertemuan antara setelah pertemuan Rabu tadi, kepada narasumber saya. WA-nya begini, ini dia. Makna mediasi itu harus diartikan secara lentur, bukan berarti kita menyerah. Tetapi untuk RRT sudah cukup, untuk Roy, Risman, Tifa sudah cukup. Perjuangan harus dilanjutkan oleh komponen-komponen lain, termasuk kita. Termasuk saya tentu saja ya. Sehingga RRT bisa selamat. Namun mereka yang menyuarakan tentang Jokowi dan Gibran itu makin banyak dan makin lebar spektrumnya. Jadi tidak terpusat pada RRT saja, yang kemudian dengan mudah dapat dilumpuhkan dengan penahanan atau vonis bersalah dengan hukuman tahunan. Jadi enough atau cooling down bagi RRT, tapi tidak bagi yang lain. Saya suka kalimat ini, jadi spektrumnya luas. Karena kalau yang bunyi kencang hanya RRT saja, maka RRT atau katakanlah 8 tersangka itu akan menjadi sasaran tembak yang empuk. Orang ini, Joko Widodo ini masih punya jaringan kekuasaan, punya uang yang sangat terbatas, punya para termul, buzzer, penyembahnya yang semuanya bekerja atas perintah dia apapun. Memutar balikkan fakta, berbuat bohong, memfitnah, segala boleh lakukan. Nah, ini menarik. Saya diskusi dengan teman yang kirim WA saya ini. Saya bilang kalau WA-nya seperti ini dalam persepsi saya ya, kalau WA-nya seperti ini, maka ada secara tersirat bahwa pertemuan pasca Rabu 19 November itu secara tersirat ada semacam ancaman. Udahlah, kalian damai saja. Kalian mediasi saja, karena kalau tidak, kalian bisa ditahan dalam masa pemeriksaan dan bisa divonis dengan hukuman tahunan. Ini persepsi saya, ya. Ada nuansa seperti itu, ada tersirat seperti itu. Dan kata sahabat saya yang menjadi narasumber saya mengatakan, iya, kesannya memang begitu. Nah, bahwa tekanan atau ancaman rejim Jokowi itu pada RT memang mostly likely begitu. Tapi penekanan lebih pada advokasi berkelanjutan yang lebih banyak komponen yang terlibat. Saya ingin menyarankan, walaupun tadi WA-nya mediasi bukan berarti harus dimaknai secara lentur ya, bukan kompromi antara al-haq dan batil seperti yang dikhawatirkan oleh Ahmad Rofinuddin misalnya, bukan kompromi dengan kebohongan, bukan, tapi maknanya lentur ya. Lenturnya seperti apa? Yang paling penting adalah tidak menggadekan kebenaran hakiki untuk hal-hal yang kita nggak bisa sebut apa, ya kan ya. Tapi menurut saya WA tadi menjadi benar sekali. RRT cooling down, ya, enough, tapi pembelaan advokasi harus dilakukan seluruh komponen. Ya, saya ingat kalimat Tifa dalam salah satu pernyataan pernyataan persnya di akun X-nya, ada yang dia sebut perlawanan semesta. Perlawanan semesta, ya. Jadi semuanya terlibat memberikan advokasi, memberikan perlawanan bahwa orang satu ini memang keterlaluan, ya. Sudah kepepet tapi masih arogan. Kalau mau damai, mediasi, kalian datang minta maaf sama saya, kan keterlaluan. Isu ijazah Pak Jokowi memasuki babak baru. Pertanyaannya tentu bukan lagi asli atau palsu, tetapi mengapa kampus sebesar UGM dan juga Komisi Pemilihan Umum sampai saat ini seolah takut untuk benar-benar terbuka dan menyampaikan kebenarannya. Pertanyaannya adalah, ada apa di balik tirai ketertutupan informasi ini? Sementara di sisi lain, aktivis seperti Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Pak Jokowi oleh Polda Metro Jaya. Artinya,
isu ini tuh seharusnya udah harus dihentikan gitu. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa saat diminta pembuktian keaslian ijazah di persidangan sengketa Komisi Informasi, KPU dan UGM jawabannya itu justru berbelit-belit. UGM sebagai benteng akademis dan institusi pendidikan tertinggi seharusnya kan bisa menjadi garda terdepan untuk menyampaikan transparansi dan akuntabilitas soal dokumen ijazah ini, bukan justru malah membantah dengan tegas dan data valid. UGM justru malah tidak konsisten dalam memberikan keterangannya dan jawaban-jawabannya. Nah, ketika integritas rektorat ini kemudian dipertaruhkan, mereka memilih untuk bersembunyi di balik formalitas hukum. Dan sayangnya, Komisi Pemilihan Umum juga sebagai penyelenggara pemilu dan penjaga data calon presiden, mantan presiden, presiden yang sedang menjabat, seharusnya memiliki dokumen otentik yang itu tuh nggak bisa diganggu-gugat gitu. Karena apa? KPU kan wajib membuktikan bahwa semua dokumen yang pernah menjadi presiden ataupun yang sedang menjadi presiden itu adalah sah. Jika kemudian KPU juga berbelit, artinya KPU sendiri meragukan integritas proses verifikasi yang selama ini tuh dilakukan oleh KPU. Dan kasus ini saya kira bukan lagi tentang personal seseorang, yaitu Pak Joko Widodo, tetapi ini tentang keadilan informasi bagi rakyat. Jika ijazah Pak Jokowi saja tidak bisa dibuktikan secara terang benderang di pengadilan dan sengketa Komisi Informasi, pertanyaannya adalah lalu bagaimana kita bisa percaya pada data-data negara dan sejauh mana batas transparansi kekuasaan di negeri ini. Sebetulnya kan masalahnya itu dari dulu tuh selesai ketika Pak Jokowi menunjukkan di ruang publik ijazah aslinya. Udah selesai, nggak akan lagi ada kasus Pak Roy Suryo melakukan penyelidikan dan juga melakukan penelaahan apakah ijazah yang disampaikannya itu asli atau palsu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Tapi kan ini tuh terus bergulir dan it's never ending. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semua?